Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya melanjutkan materi yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Istiqomah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferry Kusuma Rahmawati, pengampu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, untuk melanjutkan materi yang kemarin sudah dibahas oleh Bu Istiqomah berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa 59, dan surat At-Taubah 105. Bagaimana bunyi ayatnya dan bagaimana hukum bacaan tajwidnya. Hari ini saya melanjutkan dengan menjelaskan makna dari isi surat An-Nisa 59, surat Al-Maidah 48, dan surat At-Taubah 105. Menjadi muslim yang taat, berkompetisi dan beretos kerja unggul di dalam kehidupan, aturan dibuat untuk mengatur dan menata kehidupan manusia sehingga manusia bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Damai akan tercipta jika manusia bisa saling mengerti dan menaati peraturan yang berlaku. Ketentraman dapat tercipta dengan semangat berkompetisi secara sportif dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir, semangat dalam bekerja juga diperlukan untuk mencapai kehidupan yang kita cita-citakan. Nah, anak-anak, yang pertama marilah kita memaknai apa itu taat pada aturan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa 59. Kita artikan dulu taat. Taat itu berarti tunduk, setia, tidak curang. Sedangkan aturan adalah perbuatan yang harus kita jalankan. Semua yang sudah dibuat untuk ditaati. Nah, berarti taat pada aturan adalah sikap tunduk pada perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, dan pemimpin atau ulil amri. Dalam surat An-Nisa ayat 59, yang perlu ditaati ada 3. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Siapa yang harus ditaati? Yang pertama adalah Allah. Yang kedua Rasul dan yang ketiga adalah ulil amri. Taat kepada Allah dan Rasul jelas. Kita sebagai umat muslim mentaati semua syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah. Apa saja? Contohnya syariat untuk mengerjakan sholat, kemudian untuk berpuasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulil amri memiliki banyak arti. Ya, bisa diartikan sebagai umara yang berarti pemimpin, atau orang-orang yang paham dengan ilmu fikih. Bisa juga diartikan sebagai sahabat Rasul. Tetapi sebagian berpendapat bahwa ulil amri itu diartikan sebagai pemimpin yang berorientasi kepada dunia. Siapa saja mereka? Bisa pemimpin negara, bisa pemimpin daerah, bisa pemimpin sekolah, kalau diartikan secara luas. Dalam kondisi COVID-19, banyak sekali aturan-aturan yang baru dibuat. Ini adalah salah satu contoh kita taat kepada ulil amri. Apa saja aturan itu? Misalnya aturan dalam new normal. Kita diperintah, diberi aturan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu
aturan yang dibuat oleh pemerintah dan wajib kita taati. Dengan tujuan apa? Dengan mentaati aturan new normal, kita berusaha untuk memutus rantai COVID-19. Nah, itu adalah salah satu contoh taat pada ulil amri. Nah, kita sebagai warga sekolah contohnya. Siapa yang harus kita taati? Ada aturan sekolah. Misalnya masuk jam 7 pagi. Maka sebelum jam 7 sudah selayaknya kita berada di sekolah. Kemudian yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah 48. Di dalam surat Al-Maidah 48, Allah menjelaskan bahwa Allah sudah menurunkan kitab suci kepada Nabi Muhammad, kitab suci yang penuh kebenaran dan berisi syariat-syariat yang ada. Allah menciptakan berbagai umat manusia dengan berbagai syariat. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk memberikan ujian kepada umat manusia, mana yang mau beribadah, mana yang mau taat kepada Allah, atau yang mau bermaksiat. Kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beribadah, menjadi yang terbaik dalam meraih cita-cita. Kaitan kita sebagai siswa, maka berlomba-lomba dalam hal kebaikan, belajar dengan lebih baik, menjadi yang terbaik. Jangan karena kita sekarang PSBB atau pembelajaran dengan daring, kita belajarnya dari rumah, kita santai-santai, tidak mengikuti aturan yang ada untuk membuka materi pelajaran dalam YouTube dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu akan dinilai ibadah oleh Allah ketika kita memberikan niat yang benar. Kemudian yang ketiga, etos kerja. Etos kerja dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105. Etos kerja. Kita diperintahkan oleh Allah tersurat dalam surat At-Taubah ayat 105 untuk bekerja. Nah, bekerja itu harus kita mulai dengan niat. Apa yang harus kita niatkan? Niatkan untuk ikhlas. Niatkan untuk beribadah. Sehingga ketika kita bekerja, kita niat untuk beribadah. Selain kita dapat gaji, kita juga dapat nilai ibadah oleh Allah. Kemudian yang kedua, disiplin. Kalau orang bekerja pengen menjadi yang terbaik, maka harus menjalankan disiplin yang ada. Bagaimana aturan kerja itu, ya harus kita ikuti. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan. Kita memiliki tanggung jawab untuk diri kita sendiri, tanggung jawab kepada atasan, tanggung jawab untuk lingkungan. Kemudian yang ketiga, aktif. Tidak perlu menunggu perintah, tetapi kita aktif menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Misalnya dalam pekerjaan, apa yang kita kerjakan, tidak perlu nunggu diperintah oleh atasan. Kemudian produktif. Tidak hanya menunggu, tidak hanya menunggu untuk diperintah, tetapi kita produktif, kita bekerja sesuai dengan apa yang kita mampu. Yang terakhir, ikhlas. Ikhlaskan bekerja dengan niatan untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena kita masih sebagai siswa, ya, anak-anak masih sebagai siswa, maka bekerja di sini bisa diartikan sebagai belajar. Belajar diniatkan untuk ibadah. Belajar dengan disiplin, walaupun belajar dari rumah, materi-materi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, materi-materi yang ada di YouTube, anak-anak bisa mempelajari itu tanpa harus menunggu. Kemudian tanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab kepada orang tua.
yang memberikan fasilitas kita untuk sekolah. Kita memiliki tanggung jawab untuk diri kita sendiri menjadi yang lebih baik. Yang terakhir adalah imbang antara dunia dan akhirat. Orang bekerja, orang belajar itu harus imbang antara dunia dan akhirat. Maksudnya bagaimana? Misal kita bekerja untuk dunia, iya. Kita memperoleh penghasilan untuk bertahan hidup. Memperoleh gaji untuk kita makan. Dengan kita makan, kuat untuk beribadah. Nah, itulah imbang antara dunia dan akhirat. Tidak hanya bekerja untuk dunia, tapi harus diimbangi bekerja untuk akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, jika engkau melihat manusia berada dalam sebuah kebaikan, saingilah mereka. Namun, jika engkau melihat manusia berada dalam sebuah kebinasaan, janganlah engkau menyaingi mereka dan pilihan mereka. Dari sini bisa kita artikan bahwa manusia ketika melihat manusia yang lain memiliki suatu kebaikan, maka kita harus disaingi. Kita harus menyaingi itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana menyainginya? Yaitu dengan bekerja, dengan berkompetisi, sehingga bisa menyaingi manusia yang lain dalam hal kebaikan. Nah, itulah anak-anak materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini yang berkaitan dengan Surat An-Nisa 59, Al-Maidah 48, dan Surat At-Taubah 105. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah, yaitu menulis Surat Al-Maidah ayat 48 beserta artinya, serta mencari 5 hukum bacaan tajwid beserta alasannya. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.